Kembali lagi di channel saya. Hari ini bukan konten hiburan, ini adalah konten nurani tentang seorang anak SD yang kalah bukan karena malas, tapi karena sistem yang terlalu kejam untuk anak kecil. Sebuah fakta memilukan terungkap dari Kabupaten Ngada, NTT. Bupati Ngada, Raimundus Bena, dan Kepala SD Negeri RJ Maria Ngene menyampaikan kisah seorang siswa bernama Yohanes Bastian Roja. Sejak kelas 1 sampai kelas 3 SD, Yohanes belum pernah menerima bantuan pendidikan apapun. Tahun ini seharusnya menjadi harapan. Namanya resmi terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar atau yang sering kita kenal dengan PIP. Dana 450.000 sudah masuk ke rekening. Artinya apa? Secara sistem, Yohanes sah sebagai penerima bantuan. Tapi ironisnya, uang itu tidak pernah bisa dicairkan. Yohanes berkali-kali bertanya kepada ibunya, "Bu, kapan uang sekolah itu bisa diambil?" Namun pihak bank menolak pencairan karena data KTP ibunya belum pindah domisili. Disinilah kita harus berhenti dan bertanya dengan jujur. Ini bantuan untuk siapa? Untuk ibu atau untuk anak yang terdaftar sebagai penerima? Kalau anak ini sudah terdaftar resmi, kalau dananya sudah masuk ke rekening atas namanya, kenapa tidak cukup dengan surat keterangan atau rekomendasi dari sekolah? Sekolah kan tahu, guru tahu, pemerintah daerah tahu bahwa Yohanes adalah murid aktif dan layak menerima bantuan. Kenapa harus menyeret urusan administrasi orang tua ke dalam hak pendidikan seorang anak? Ini bukan kredit bank, ini bukan pinjaman, ini bantuan pendidikan untuk anak miskin. Disinilah kritik untuk pemerintah harus disampaikan dengan tegas. Jika negara benar-benar hadir, maka birokrasi harusnya mempermudah, bukan mematikan harapan. Anak kecil tidak seharusnya jadi korban dari sistem administrasi yang kaku dan tidak manusiawi. Pemerintah pusat bicara soal Indonesia Pintar, tapi di lapangan, anak pintar justru kalah oleh fotokopi KTP. Kalau memang niatnya membantu, kenapa tidak ada diskresi? Kenapa tidak ada jalur darurat untuk keluarga miskin? Kenapa tidak ada pendamping nyata? Belum selesai sampai di situ. PJ Sekda Ngada, Yohanes Uwatungebu, mengungkapkan bahwa Yohanes juga memiliki tunggakan uang sekolah. Bayangkan beban itu, anak SD tidak pegang uang bantuan, punya tunggakan sekolah, dan setiap hari memikul rasa takut dan malu. Sistem gagal membaca kondisi batin anak. Kita sering bertanya, kenapa anak-anak kehilangan semangat sekolah? Kenapa tragedi demi tragedi terjadi? Jawabannya satu, karena negara sering datang terlambat atau datang dengan syarat yang terlalu berat. Yohanes tidak mati karena tidak ada bantuan. Ia mati karena bantuan ada tapi tidak bisa diakses. Kisah Yohanes Bastian Roja harus menjadi alarm keras bagi pemerintah, perbankan, dan seluruh sistem yang katanya pro rakyat kecil. Kalau kalian setuju bahwa pendidikan tidak boleh dikalahkan oleh birokrasi, kalau kalian percaya bahwa hak anak harus lebih tinggi dari urusan administrasi, jangan diam.
Like video ini, komen pendapat kalian, share agar suara ini sampai ke atas, dan subscribe channel ini jika konten seperti ini perlu terus disuarakan. Karena kalau kita diam hari ini, besok bisa jadi anak lain yang menjadi korban.